Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga Allah memberikan sehat wal afiah kepada kita selalu, panjang umur dalam ridhanya dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمين. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pembahasannya masih tentang afdhalul a'mal, yaitu salat, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa huwa abuya Muhaddits al-Haramain Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala. Terakhir yang kita baca adalah tentang amin. Ya, anak-anak masih belum bisa kita atur kalau anak-anak ya. Tapi orang tuanya bisa mengatur di rumah supaya amin itu diperhatikan dengan baik, jangan dibuat main-main. Sebab dalam hadis diterangkan, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, barengi. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka sesungguhnya siapa yang berbarengan bersamaan aminnya itu dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa yang sudah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapan amin. Nah, kalau bareng dengan malaikat, malaikat itu bareng dengan siapa? Dengan imam. Berarti kalau kita membarengi imam bareng dengan malaikat, insya Allah mendapat ampunan dosa kita yang sudah lalu, dosa kecil, ya, dosa kecil. Baik. Selanjutnya, hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin ketika imam mengucapkan radhdallin, ya, kemudian malaikat di langit mengucapkan amin juga, dan bersamaan amin kita dengan aminnya malaikat, ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang sudah lalu. Enggak mungkin selama kita sholat jamaah amin kita enggak sampai dengan malaikat. Mungkin enggak terus ya. Tapi kita ambil jarak, kita ambil patokan, barengi imam. Nah, imam juga jangan terlalu cepat. Kan ada sebelumnya kita belajar dalam fikih ada sakatatus shalah. Waladdallin. Diam sebentar. Amin. Barang. Insya Allah itu bersamaan dengan malaikat. Masa iya sih kalau sekian puluh, 100 kali, 1000 kali kita sholat nggak yang ada yang disamain bareng dengan malaikat? Pasti ada. Pasti. Ya. Syukur-syukur insya Allah tiap kita amin bareng dengan aminnya malaikat terus. Ya. Maha baik. Allah Maha Kuasa itu. Ya. Nah. Karena orang-orang yang sering datang ke masjid ini di absen. Ya. Ya absen sama malaikat, jangan terkira. Ya. Apa bedanya dengar ini ngaji kedengaran dari rumah? Bedanya apa dengan datang ke sini? Beda. Kesatu ada silaturahmi, kedua melihat guru, ketiga perkumpulan barang begini, keempat di masjid dapat kita di absen oleh malaikat. Yang di rumah kan enggak, ya, lain. Langkahnya, pulang perginya, jadi besar sekali fadilahnya. Kembali kepada yang sedang kita baca. Wa min dzalika, daripada keistimewaan salat nih ya, anna sholata tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Salat kalau dilaksanakan dengan benar, dia akan menjadi tameng bagi musallinya, orang yang salat tersebut, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik secara lisan maupun perbuatan anggota badannya. Maksiat kepada Allah, ya, dijaga oleh Allah, lisannya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, kurang lebih arti
arti tafsirnya. Ya. Bacalah yang diwahyukan kepadamu daripada kitab. Wa aqimis shalah. Dari Allah ya, wahyu. Siapa yang suruh baca? Nabi suruh memberitahu kepada kita. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya wal munkar. Nah ini. Ya. Kemungkaran perbuatan dan kemungkaran ucapan kita. Wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah akbar di dalam salat itu lebih hebat dari yang lain. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dekat kepada Allah di dalam salat lebih daripada zikir-zikir yang lain, lebih hebat lagi. Ya. Kemudian wallahu ya'lam ma tasnaun. Allah mengetahui apa perbuatan kita. Gimana ente salat ente, baca kita, khusyuk kita, tumakninah kita. Bukan saya yang akan mengukur atau teman yang mengukur, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Faqad amara subhanahu bi iqamatis shalah wa bayyana atharus salati fi man aqamaha annaha tanhahu 'anil fahsya ay al muharramatil fi'liyah wal munkaril qawli ya wal fawahish al fi'liyah wal munkaratil qawliyah huma majma'ul atham wad dhunub. Di ayat tadi Allah kan menyuruh kita salat, aqimis shalah. Dan diberitahu juga apa yang akan kita dapatkan kalau sholatnya benar, yaitu akan mencegah daripada al-fahsya. Apa fahsya? Yang diharamkan dari perbuatan-perbuatan kita, anggota badan kita nih, misalnya berzina, mukul orang, nyuri dan sebagainya. Ya, wal munkarul qaul, dan mulut kita, daripada yang munkar daripada mulut kita, ngomong nggak benar, sumpah nggak benar, nyaci orang, bohong, riba dan seterusnya. Salat itu bisa memperbaiki itu. Ya, salat bisa memperbaiki itu. Dan kalau itu tidak benar, perbuatan nggak benar, ngomong nggak benar, ini pusatnya dosa di situ adanya. Ini mulut. Perang bisa jadi gara-gara mulut. Sebagaimana juga persahabatan bisa terjadi karena mulut. Peluru mungkin meleset, panah mungkin meleset, tapi mulut nggak pernah meleset, saudara, kalau ngomong. Begitu kita ngomong dengan mulut, menyakitkan, langsung. Nggak pakai ke depan lagi, ke hati langsung masuknya, nggak kelihatan. Keperasaan seseorang, mulut. Kalau tembak mungkin nanti ngeles, nggak kena. Atau mungkin dia bergerak tidak kena. Tapi kalau mulut pasti kena. Makanya kita disuruh benar-benar menjaga mulut kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik inayah. Jangan sembarangan kita nih dari mulut. Ya. Jadi hadirin, salat insyaallah memperbaiki ucapan kita, memperbaiki tingkah laku kita apabila dilaksanakan dengan benar. Logikanya aja nih, kalau main orang sekarang kan ngomong logika nih, ya. Dia selalu datang ke masjid, sembahyang jamaah di masjid. Tujuan datang ke masjid tentu yang pertama adalah salat jamaah. Kemudian seperti ini nih, dari kebaikannya sholat juga ini, kita ada ngaji. Ya, udah kelihatan nih kebaikannya nih. Pertama yang ngaji cuma 10. Sekarang alhamdulillah udah mau 50 orang. Alhamdulillah. Senang hati saya. Masjid ini juga senang. Dan insya Allah Anda juga senang. Karena kita dalam ibadah kepada Allah. Ya, baik. Mu'dhamnya kita datang kemari sholat. Ketika kita datang sholat, setiap hari kelihatan sholat, keluar dari masjid, dia mau tidak mau berpikir, Anda nggak boleh sembarangan, gue ini baru keluar dari masjid. Nggak sama dong dengan orang yang baru keluar dari bioskop atau dari toko atau dari pasar atau dari warung. Sama nggak? Nggak sama. Dia akan jaga pakai pakaiannya juga. Ya, mungkin ya, dia biasa maaf kencing sembarangan. Begitu keluar dari masjid, nggak mungkin dia keluar langsung ke pinggir comberan dia pipis. Ada yang begitu nggak? Nggak mungkin. Malu dia.
Malu sama masjid, malu dari sholatnya barusan. Padahal secara tidak langsung itulah athar keberkahan sholat yang terjadi pada dirinya. Ya, itu yang gampang aja, nggak usah susah-susah. Di masjid mau macam-macam malu kita. Kalau dia betul-betul sholat benar, malu. Orang anak mau sholat di sini bukan mau main-main, bukan mau ngomongin orang, bukan mau ribut sama orang. Ya, nah itu, yang itu aja, nggak usah jauh-jauh. Selebihnya Allah yang akan menjaga kita. Selebihnya Allah yang akan menjaga kita. Syukur-syukur orang itu bisa meninggal dalam keadaan sujud, dia dalam sholat Allah. Ya, minta tuh sama Allah, nggak apa-apa. Minta kalau kita meninggal dalam keadaan sujud, hari Jumat, bulan puasa, lagi puasa lagi, ya Allah, ya, luar biasa. Ya. Baik. Karena sholat ini mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzalika anna as-salata tuhadzibul abda min as-sifatidz dzamimah. Daripada keistimewaan salat bahwa salat mendidik seorang hamba supaya keluar dari sifat-sifat yang jelek. Orang yang sifatnya jelek coba datang terus ke masjid. Sembahyang jamaah terus. Jangan tinggalkan salat. Nanti salat itu insyaallah dengan izin Allah akan merubah dia. Lain dengan yang tidak salat. Saya dulu pernah ceritakan kepada Anda, kalau nggak salah, kalau belum yakhud hadza, ada satu orang berniat, dia senang kepada istri gurunya. Gurunya tahu, kan istri orang, kenapa ente senengin istri orang? Jadi yang lajang kan banyak, ngapain nyenengin istri orang? Tapi gurunya orang bijaksana, orang alim. Dia tahu itu rupanya, entah dari ada yang memberitahu atau bagaimana, mungkin dia ngomong sama temannya dan sebagainya sampai kepada gurunya. Baik, kata gurunya, panggil itu anak, panggil. Ente sembahyang di sini, ikut sembahyang terus, ya, ikut jamaah dengan saya. Ikut jamaah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari udah berubah tuh, sudah pikirannya lain. Setelah sekian hari ditanya lagi sama temannya, "Gelah, mak pakai anak, buat apa? Itu kan istri orang, masa anak senang kepada istri orang?" Berkah apa? Berkah salat. Berkah salat. Jadi niat-niat yang nggak baik di diri kita, yang nggak bagus, coba salat, apalagi salatnya jamaah, insya Allah akan terkikis dengan sendirinya berkat salat jamaah. Itu di antara yang kita tidak tahu tuh. Mungkin banyak Allah yang lepaskan dari kejelekan diri kita daripada berkahnya sholat jamaah. Anda mungkin tidak tahu. Makanya yang memang bisa datang ke masjid sholat jamaah jangan tinggal. Anda punya kehebatan dari Allah tuh, pangkat dari Allah, bisa sholat jamaah di masjid. Apaan sih pangkatnya? Nggak semua orang bisa kan? Kadang-kadang dekat rumahnya ke masjid, dia nggak bisa sholat jamaah. Nggak mencela orang yang tidak datang ke masjid, itu urusan dia. Tapi kadang-kadang dekat rumahnya dengan masjid, dia nggak bisa sholat jamaah di masjid. Taufik dari Allah mahal. Ketika Anda bisa datang selalu ke masjid, syukur kepada Allah, minta sama Allah jangan sampai dirubah. Mudah-mudahan kita mati di masjid kaman. Ya, insya Allah banyak yang akan terjadi dari kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Secara Anda tahu ataupun Anda tidak tahu. Ya, nah. Jadi sholat itu akan katanya mendidik kita, ya, membuat sifat-sifat yang jelek hilang. Kalau Allah Ta'ala, dari mana? Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini tercipta penuh dengan rasa gelisah, penuh dengan keluh kesah, ya. Idza massahu syarru jazua. Kalau kena aja perbuatan yang ada sesuatu yang enggak dia senangi, waduh, tambah keluh kesahnya, tambah enggak ada ketenangannya. Kena miskin, kena sakit, kena masalah, waduh, tambah lagi. Orang kan punya masalah kan begitu, ya. Kalau yang bagus kembalinya kepada Allah, kayak yang enggak bagus ke dukun. Kalau dukunnya bagus tuh enggak masalah. Saya ya begini. Kita jangan mendiskreditkan dukun kan yang bagus, seperti dukun beranak, bagus nggak? Dukun disebutnya, ya kan?
Yang suka ngobatin, misalnya orang sakit ini kasih ini, itu dulu disebut dukun. Ayahnya orang yang punya keahlian sebetulnya dukun itu dalam bahasa bebasnya, ya. Dan memang ada dua, ada hitam, ada putih kalau istilah kita. Kalau ente datang ke dukun, misalnya sakit, dia punya bacaan, dikasih doa, dia, kenapa? Apa bedanya dengan ke dokter? Emang yang menyembuhkan dokter? Resep, obat? Bukan. Siapa? Allah. Ketika kita datang kepada dokter, berkeyakinan dokter yang menyembuhkan, salah. Yang menyembuhkan Allah. Itu hanya sekedar usaha. Ini pakai pel, kalau ini pakai kasih air. Sama. Ya, sama. Jadi nggak masalah kalau memang benar. Kecuali datang ke dukun, Pak dukun, kenapa saya nggak senang sama si fulan? Kenapa nggak senang? Dia jalan maju usahanya gini, saya jadi tersaingi. Jadi bagaimana? Santet aja. Ini nggak benar. Ini nggak benar namanya. Dan belum tentu mati. Sebab kematian itu punya Allah. Ya, bukan karena mati di santet, memang umurnya di situ dia. Kebetulan aja di situ, sabab. Tapi memang umurnya begitu. Nah, itu yang nggak benar. Jadi jangan digasak semua, dukun nggak benar, kufur kalau datang ke dukun. Enggak. Kalau ente tetap keyakinannya kepada Allah, saya datang kepada orang ini punya bacaan, punya ajian baik, bisa menyembuhkan. Bismillah. Itu kan dari Allah, kemampuan dia. Jadi kita yakin kepada Allah, sama aja dengan kita datang ke dokter. Yang nggak boleh yang tadi tuh, yang nomor 2 yang saya sebutkan. Nah, itu untuk nyelakain orang, ya itu nggak benar. Ya, nggak usah pakai dukun juga nyelakain orang kan nggak boleh. Ya, nah, jadi manusia ini kalau kena sesuatu tambah gelisah. Wa idza massaul khairu manu'a. Kalau dia punya kebaikan, duit banyak, ini banyak, itu banyak, datang lagi penyakit. Penyakit apa? Pelit. Ya kan? Penyakit pelit. Enggak semua, tapi kebanyakan begitu. Begitu banyak aja. Waktu gak punya, waduh, saya kalau kaya begini, begitu kaya, waduh, susah, pelit. Ya, Allah hafad. Jangan pelit, karena itu dari Allah. Ya. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Syuk, nggak disebut khasyi'un. Beruntung kita nih. Kecuali orang-orang yang sembayang, yang selalu sembayangnya terus sampai akhir hayatnya, nggak berubah. Insya Allah akan dirubah tuh. Akan diselamatkan dari keluh kesah, dari kebingungan. Ya. Gundah gelisah apa? Gundah gulana. Itu akan diselamatkan oleh Allah kalau dia selalu sembahyang. Jadi jalan keluarnya kalau Anda punya sesuatu masalah, sholat. Oh, nggak bisa sholat, kepada Allah berdoa, minta. Apalagi puasa, amal baik, sedekah. Begitu saudara. Bukankah sakit itu obat? Sedekah itu obat? Iya, ada hadisnya menerangkan itu. Da'u marzakum bisedekah. Berarti kalau ada kesulitan banyak jalan keluarnya yang benar. Seperti tadi sholat, apalagi sedekah, apalagi puasa. Ya, nah itu juga obat untuk kita. Sholat itu termasuk. Orang-orang yang sholat insya Allah diselamatkan dari itu. Lama kelamaan akan berubah, dikikis oleh sholatnya itu. Terus orang kalau tambah tua terus sembahyang di masjid jamaah terus lain, rupanya lain, gerak-geriknya lain, ngomongnya lain. Ya, berkah sholat itu. Tapi kalau enggak, ya memang sifat manusia begitu, pelit. Memang sifat manusia orang begitu, ada pelitnya. Tapi jangan dipupuk itu pelit, saudara. Ada satu cerita, ya, kumpul orang pelit. Mau cerita soal pelit, duduk 3 orang, soal pelit. Kamu bagaimana pelit? Kalau saya memang pelit untuk untuk orang lain. Tapi kalau untuk keluarga saya nggak pelit. Untuk diri saya nggak pelit. Kata yang satu lagi, ente saya buat keluarga pelit.
Orang lain apalagi? Lebih lagi nih. Ya, dua nih yang ngomong. Yang ketiga, kamu masih nggak seperti saya. Saya sama keluarga, sama orang lain, sama diri saya pelit. Jadi kalau dia beli ikan satu, kenapa gua mesti satu? 10 aja. Beli daging sapi banyak. Ngapain beli daging sapi? Mendingan beli daging jambal aja. Macam-macam tuh orang pelit. Ya. Akhirnya jangan jadi pelit. Orang yang pelit susah jadi orang pelit. Jangan jadi orang pelit. Itu rezeki kan dari Allah. Kalau Anda sering mengeluarkan kharij ma fil ghaib bil jaib ya'tik ma fil ghaib. Sering keluarin, Allah datangin nanti dari ghaib. Tapi kalau pegang macet dari sininya. Kalau Anda mau mancing, keluar di sini. Datang tuh mancing tuh. Kayak kita mancing kan pakai pancingan tuh. Dapat ikan. Sekarang ente mancing nggak pakai apa namanya? Umpan. Dapat apaan? Dapat air. Ini air. Nggak dapat apa-apa. Sampah. Ya. Pancing itu. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan amal baik. Itu mancing kebaikan dari Allah. Kan Allah balas. Al-hasanat bi'asyri amsalihha. Kebaikan dengan 10 kali lipat. Ya. Nah. Jadi sholat yang selalu dilaksanakan dengan baik akan mendidik dirinya menjadi baik juga. Itu Al-Quran yang berbicara. Qala ya'ni innal insana idza masahu syarru ishtadda jaza'uhu wa dhajaruh. Kata Habib Muhammad bahwasanya orang itu kalau kena kejelekan, kesulitan, tambah keluh kesahnya, tambah gelisahnya. Wa idza masahu khairu minallah ta'ala syuha. Ya, wa mana haqallahi ta'ala fi dzalik. Tapi kalau dia dibuka sama Allah rezekinya misalnya, pelit. Enggak dilaksanakan hal zakat enggak mau. Padahal itu kan rezeki dari Allah. Suruh zakat enggak mau. La ilaha illallah. Emang zakat buat Allah bukan? Zakat kalau kita zakat buat siapa? Buat orang. Untuk kehidupan sosial bagus. Ya? Itu sifat manusia begitu. Yang mesti dilawan. Bagaimana ngelawannya? Mesti duduk di pengajian, sering lihat orang-orang yang baik. Kalau misalnya ente merasa diri ente pelit, lawan. Al ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Nggak ada orang jadi alim diam terus jadi alim, nggak ada. Belajar. Nggak ada duduk di rumah terus jadi alim, nggak ada. Belajar. Al kalam bitakarrum, sama dermawan itu ente mesti lawan. Sifat kita memang pelit, lawan. Misalnya mau sedekah nih, mengulan 5.000, 5.000 kata. Mengulan 10 kata setan, jangan 10.000 banyak, 20.000. Wah, itu setan yang ngalah tuh. Ini enggak, kalau 5.000 kebanyakan, 1.000 aja dah. Susah yang begitu saudara. Lawan. Ya, memang mesti dilawan. Jadi kalau mukarram bitakarrum, dilawan itu. Nanti kalau udah sering, udah biasa. Kalau udah sering gitu, sini 10, sini 20, udah biasa. Kalau nggak biasa berat. Pertama tuh kali berat. Kenapa syaitan memang? Dan hawa nafsu kita berat. Lawan. Bitakarrum katanya. Bisa ada takarrum, bisa dilawan. Nggak bisa begitu aja. Memang ada orang-orang yang Allah jadikan, masya Allah ya, gatal aja tangannya buat ngasih orang tuh, ya, untuk kebaikan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Yang paling jelek dari seseorang itu adalah syuhun hali'un, pelit melilit, dan penakut yang luar biasa. Jelek itu dari orang. Tapi kenapa di sini dua yang disebut ya? Ada hikmahnya nih. Biasanya orang-orang dermawan berani. Biasanya orang-orang pelit penakut. Kenapa? Soal hartanya aja dia penakut. Mau sedekah 100.000, takut miskin. Penakut. Tapi yang dermawan, biasanya orang yang dermawan dibarengi sifatnya juga berani. Ya. Makanya sih yang disebut itu dua. Ya, yang jelek dari seseorang itu pelit, melilit, keterlaluan, dan juga penakut yang luas sangat. Ya, nggak boleh. Terlalu berani nggak boleh. Kemudian apa namanya? Kalau keterlaluan ngeluarin apa namanya? Bukan royal, bukan. Boros juga tidak boleh. Jangan aja.
Sedang-sedang aja, kayak ada lagunya kan, yang sedang aja, sedang, ya, boleh, ya. Gitu. Kalau ente mau tambah silahkan, kalau kebaikan nggak masalah. Minimalnya sedang-sedang saja. Iya. Hah? Qala walam yabra min tilka sifatiz zamimah illa al-musalluna ad-daimuna ala salatihim fi awqatiha. Enggak keluar tuh dari sifat-sifat yang jelek, sifat pelit, sifat malas, sifat-sifat buruk itu, kecuali orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, khususnya dia laksanakan di awal-awal waktunya, di waktunya maksudnya. Jadi siap sholat dia sholat benar, apalagi di awal waktunya, ya, waktu fadilah. Al-mulazimuna laha, terus jangan siang dhuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak, jangan, ya, terus laksanakan 5 waktu. Fa innaha awalathum min ittiba'is sayyi'ah ila ittiba'il hasanah. Sesungguhnya salat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan baik, apalagi di awal waktunya, apalagi di masjid, apalagi berjamaah, apa faedahnya? Akan merubah sifat-sifat yang jelek menjadi sifat-sifat yang baik. Dalilnya Al-Qur'an itu. Ya. Illal musallina alladzina hum an salatihim daim. Ya, jadi keluh kesah dan segala macam bisa hilang nanti dengan sholat itu. Wa tawartuhum fi atwaril kamalat wal fadhail, dan akan meningkatkan kehidupannya dia kepada yang lebih sempurna lagi dalam segala hal. Ya, berkat sholat yang dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu saya ajak diri saya dan saudara-saudara, jangan sekali-kali menyepelekan sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sunnah-sunnahnya, tambah bagus lagi. Ya, sekarang sebab orang yang menyepelekan sholat luar biasa, saudara. Tanda-tanda orang yang menyepelekan sholat apa? Musholanya aja lihat, bangunan hebat, tempat sholatnya gudang. Banyak nggak yang begitu sekarang? Nggak ada perhatian tuh sama sholat tuh. Ya, mestinya pemerintah yang ngasih tahu tuh. Nggak boleh begitu. Kasih tempat sholat tuh bagus, ada AC-nya, bersih. Ada toiletnya juga bersih, tertutup, begitu. Kan sekarang kan acak-acakan. Mallnya luar biasa hebatnya, musola di tempat parkir. Sedih, saudara. Ya, sedih itu. Maksudnya diwajibkan tempat yang baik, tempat yang bagus. Itu tanda-tanda orang sudah menganggap sholat biasa. Kalau menganggap sholat mulia, enggak. Ini masjid kita nih, dibagusin lagi. Ya, babut udah jelek, robah jadi yang bagus. Ini tanda perhatian. Orang bisa lihat ya, orang sekitar ini perhatian dengan agama sama masjidnya. Kalau di tempat itu banyak musola, banyak masjid, bagus lagi, itu berarti ada perhatian. Nanti soal isinya, ya memang ini tanda akhir zaman, ya. Masjidnya bagus-bagus, isinya kadang-kadang kosong. Kita harus mencari jalan supaya masjidnya dipenuhi. Gimana? Ya pengajian. Dari pengajian ini kan Anda akan menyampaikan kepada anak Anda. Biasanya, ini dari faedah sholat nih. Ketika sholat, saya nih udah tua sekarang. Ajak anak Kenapa? Estafet. Nanti anak kita juga ngajak anaknya. Dari kita dulu nih sekarang. Ajak sekali-kali anak-anak, ajarin. Soal nanti kalau sholat jangan main-main. Ya, biarin dah ada main-main. Anak-anak jangan dicegah. Alhamdulillah dia masih datangnya ke masjid. Coba kalau datangnya ke bioskop, datangnya ke tempat nggak baik, ke Jakarta Fair sana, mana lebih bagus dari Mas? Biarin, ada main-main sedikit nggak apa-apa, jangan keterlaluan aja. Ya. Sambil kita ajarkan. Berapa banyak anak-anaknya nggak pernah ke masjid, bapaknya ke masjid, anaknya nggak ke masjid, apa nggak diajar? Bapaknya ziarah sana sini, anaknya nggak pernah ziarah, meninggal bapaknya dia nggak tahu harus apa. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri nih. Kemarin dulu saya ke rumah sakit, ya, rumah sakit, nunggu, ya, nunggu dari keluarga saya juga nunggu, nggak berapa lama ada orang datang, dibawa pakai ambulan, set, masuk ke dalam, kira-kira 10 menit, 15 menit, keluar lagi itu ibunya apa anaknya nangis, ayah meninggal, kejerit, kenapa? Nggak diajar. Mestinya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Oke, nangis, nggak masalah. Itu kalau nggak diajar nggak bisa. Diam, nggak ada apa-apa, biasa. Mestinya ngadepin orang ada yang meninggal. Dia mungkin baca-baca, mau lihat, rapihin, ya, bajunya dibuka, dirapihkan, kakinya ditaliin, ininya dan seterusnya. Ya, insya Allah nanti ada babnya, ya. Kan begitu. Kalau memang anaknya nggak pernah diajar, dia nggak tahu. Kadang-kadang sholat mesti gimana, nggak tahu. Kan itu ada caranya. Kalau ada orang yang meninggal harus bagaimana? Makanya kita punya paguyuban untuk mengurus orang meninggal. Kenapa? Ada orang yang nggak ngerti. Mesti gimana kalau ada kematian? Hatta ngucap aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nggak ada, apalagi baca Fatihah. Kira-kira bakal ziarah kan yang model-model begini? Secara mata kasat nih, ya. Kira-kira bakal diarahin nggak? Bakal baca Fatihah nggak untuk orang tuanya? Bakal baca doa nggak untuk orang tuanya? Nggak bakalan. Yang mereka itu baca doa, baca Fatihah, bisa mendoakan dan sebagainya diberi contoh dulu oleh orang tuanya. Makanya sekali-kali kalau ziarah bawa anak. Yuna kemana? Pak mau kemana Pak? Ayo kita ziarah kepada kakek. Ya. Nanti dia lihat, oh abah anak ziarah nih. Terus nggak usah diajar dah ziarah. Begitu meninggal aja bapaknya, dia ziarah. Dulu bapak gua ziarah. Otomatis tuh ikut. Dan udah ada mahabbah tuh. Jadi biar cinta dia. Ke masjid juga gitu, ajak-ajak. Ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan kepada yang sedang kita baca. Wa min dzalika annal birral ilahi yatanatharu fiha 'alal musalli. Dan sesungguhnya ganjaran yang sangat luar biasa dilimpahkan kepada orang yang sedang sholat itu. Nggak sembarangan orang sholat ini, kelebihannya banyak. Makanya zikir yang paling bagus itu adalah sholat. Amal yang paling bagus di agama kita apa? Sholat fardu. Baru menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu nomor 2. Sholat sunnah masih nomor 3. Yang pertama sholat fardu. Semua tertolak kalau sholatnya nggak benar. Apa saja yang punya amal? Yang pertama diperiksa apa? Sholat. Ini patokan yang pertama nih. Kalau ibarat 5 tiang kita tuh Islam, yang gede nih sholat nih sama syahadat. Kalau goyang aja tiang sholat, yang lain ikut goyang sudah. Makanya jangan main-main sama sholat. Ya. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan kepada orang yang sedang sholat. Rawa Muhammad bin Nasr Anil Hasan al-Basri mursalan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, lil musalli thalathu khisal, untuk orang yang sholat ada 3 perkara lebih. Ini yang sebut aja nih, kebetulan lagi disebut oleh Nabi 3 nih. Ya. Apa hadirin? Ini pasti nih. Yatanatharul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sih. Turun rahmat Allah dari langit ke embun-embunnya. Kayak apa? Enggak usah nanyain dah. Bukan urusan ente. Artinya ada bukan soal ke embun-embun dari langit, bukan, tapi turunnya rahmat dari Allah kepada kita khusus semua yang sholat. Yang nggak sholat nggak dapat dong, nggak dapat ini, ya. Terus watahufu bihil malaikah min ladun godamaihi ila ananis sama, dikelilingin malaikat kita. Makanya sholat katanya suruh pakai pakaian yang bagus, wangi, tertib, rapi. Kenapa? Ini di sebelah kita ini ada malaikat. Ini kelilingi kita malaikat sampai ke langit, dijaga. Cuman kita nggak lihat kan? Ya. Baik. Yang ketiga apa? Wa yunadihi munadin. Lau ya'lam musalli may yunaji man fatal. Jadi mungkin ada malaikat diciptakan oleh kamu ini kalian ini nggak tahu. Hei orang-orang yang sholat, kalau kalian tahu keistimewaan, kehebatan sholat, betapa rahmat Allah turun kepada orang yang sholat, niscaya kamu nggak mau bergeser, mau sholat terus. Kalau kita tahu nih kehebatan sholat, nggak mau bergeser, mau sholat aja terus. Mungkin nggak mau makan, nggak mau minum, sholat terus. Sebagian orang-orang soleh kan ada kenikmatan dalam sholatnya tuh, bisa sampai subuh, dari isya sampai subuh dia bisa sholat, beri kenikmatan oleh Allah. Ya.
Dan memang saudara, kalau kita perhatikan ya, mungkin tidak selalu, tapi kadang-kadang Anda sholat, ada nikmat lain tuh buat kita sholat. Berasa badan kita enak, sujud enak, ruku enak, dekat dengan Allah. Coba rasakan. Nanti Anda pasti berasa. Apalagi kalau itu dilaksanakan malam hari kita sholat qiyamul lail. Itu ada lain, kedekatan dengan Allah lain terjadi. Itu salah satu tanda rahmat Allah turun kepada kita. Mungkin Anda nggak berasa. Coba perhatikan. Pasti semua dari Anda nih. Kalau kita bicara khusyuk, nggak tahu, Allah ada yang tahu dah. Susah khusyuk. Tadi juga dibilang orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, kalau disebut khusyuk habis kita. Tapi kita yang berusaha untuk menjadi khusyuk. Kita yang rapikan shopnya dengan baik. Oh sekarang urusan COVID, Ana nggak mau menyinggung soal ruangan bebas ada pemisahan di dalam shop dan shop yang rapat dengan yang tidak terserah. Yang mau rapat terserah ente, yang mau pakai jarak semuanya punya dalil. Nabi memang menyuruh kita merapatkan shop, tapi kan ini ada bahaya, ada masalah. Bukankah orang kalau umpamanya di satu tempat nggak ada makanan kecuali mayit, kan boleh dimakan kalau dalam keadaan terpaksa. Kan bisa begitu, ya. Itu terserah masyrab Anda, ya, terserah masyrab Anda. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, orang yang sholat itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan tidak sholat, ya, jangan tidak sholat. Wa min dzalika annal malaikatu tusalli 'alal musalli ma dama fi musalla. Dan ketahuilah oleh Anda, selama kita di dalam tempat sholat, nggak sholat nih. Tadi yang sholat kan ada tuh 3 ya. Turun rahmat, dijaga malaikat, dikelilingi oleh malaikat, ya. Kemudian ada yang menerangkan kepada kalian ini nggak tahu, coba kalau tahu nggak mau bergeser dari sholat nih. Di samping itu, di tempatnya saja belum sholat ya, tapi sudah sholat dan menunggu sholat. Hebat, dapat. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna ahadakum fi sholatin ma damatis sholah tahbisuh. Kalian dianggap sholat selama engkau di tempat itu tidak pergi karena sholat. Maksudnya di masjid maghrib duduk habis sholat baca. Misal ditanya, ente kenapa kok nggak pulang? Ana menunggu sholat isya. Jadi dia tidak keluar, dipenjara oleh sholat, seolah-olah artinya terjaga dia dikeluar karena sholat. Itu seperti sholat. Tapi dengan catatan, nggak semuanya dapat begitu, semua yang duduk di masjid, ya. Karena sholat, dia menunggu sholat. Gala madamatis sholah tahbisuh wal malaikat taqul Allah maghfir lahu Allah marhamhu malam yagum min musalla au yuhdits. Kata Nabi, malaikat mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Doa malaikat pasti diterima oleh Allah, pasti. Kok Bib nggak berasa kita banyak dosa? Kalau umpamanya air merah, air putih, belum tentu disatukan terus jadi yang merah jadi putih, belum. Lama, mesti yang banyak. Kita kadang-kadang nih, ya, karena banyak dosa kita, jadi balance terus. Mungkin kita nggak berasa, tapi itu terus ada. Ketika dia diam sampai isya kayak bapak-bapak nih, apalagi ngaji begini, ya, turun tuh didoakan oleh malaikat selama belum malam yagum min musalla au yuhdits, selama dia belum bangun dan belum berhadas. Kalau berhadas nggak bisa, kalau sudah bangun nggak bisa. Jadi yang dapat itu orang setelah sholat saat ngatur duduk, diam, zikir, baca Quran dan sebagaimana, ya, kecuali berdiri untuk suatu keperluan yang sifatnya agama, ya, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, insya Allah tetap dapat. Atau dia juga belum berhadas. Kalau berhadas keluar sudah lain, tidak didoain lagi sudah. Ada keistimewaannya, tetap dia duduk di masjid, ada keistimewaannya. Alhasil, begitulah sholat istimewa dan menjaga, memberi faedah yang banyak kepada kita. Selama kita tahu sholat itu memberi faedah kepada kita banyak, kenapa kita tinggalkan? Ayo sholat, laksanakan 5 waktu. Allah, kalau dihitung dengan hidup kita nggak ada apa-apanya 5 waktu. Berapa lamanya? Kita kerja jam-jaman, kita pergi nyupir jam-jaman, ngobrol mungkin, salat Allahumma 10 menit.
Tapi begitu banyak rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah jaga sholat kita, jaga sholat keluarga kita, jaga sholat anak-anak kita, dan orang yang bisa kita jaga sholatnya, ayo kita jaga, ayo kita ajak, supaya kita sama-sama selamat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya ya? Mudah-mudahan bermanfaat yang kita baca ini. Jadikan kita orang-orang yang selalu sholat sampai akhir hayat kita, dan insya Allah berkat sholat kita, kita mati dalam husnul khatimah. Masih banyak lagi nanti insya Allah minggu yang akan datang. Hadza wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan mendengar mudah ya, Bro? Kita tetap membaca buka majelis bacaan sholat duha esok pada tarik. Ya Rabbal